Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di materi trigonometri sudut pertengahan. Nah, kali ini kita akan membahas contoh soal trigonometri sudut pertengahan. Langsung saja, soal yang pertama. Diketahui interval sudut alfa ya ada di antara 3pi/2 sampai 2pi, dan tangan alfa sama dengan negatif 4/3. Nah, tentukan yang pertama kosinus setengah alfa dan yang kedua sinus setengah alfanya itu berapa. Langsung saja kita jawab. Kita mulai dari yang diketahui ya. Di sini ada tangan alfa. Tangan alfa sama dengan negatif 4/3. Dimana kita tahu tangan itu merupakan pembagian sisi depan dengan sisi samping, sehingga bisa kita sajikan dalam segitiga siku-siku. Kita gambarkan dulu segitiganya. Nah, ada segitiga siku-siku seperti ini. Kemudian di sini sudut alfanya. Tadi diketahui sisi depannya 4, jadi depannya alfa di sini ya 4. Kemudian sampingnya 3, sampingnya di sini. Nah, dari sini bisa kita cari sisi miringnya. Kita gunakan Pitagoras. Ingat ya, triple Pitagoras ada 3, 4, berarti di sini 5. Nah, kemudian dari yang diketahui lagi di sini ada interval sudut alfa ya. Alfanya yaitu 3pi/2 kurang dari alfa kurang dari 2pi. Dari sini bisa kita ketahui bahwa si alfa ini dia berada di kuadran berapa? Antara 3pi/2 sampai 2pi. Yaitu ada di kuadran keempat ya. Nah, makanya di sini nilai tangen alfanya yaitu negatif karena nilai tangen di kuadran 4 negatif. Ya. Kemudian bisa kita cari nilai dari cos alfa dan nilai dari sin alfa. Ya. Cos alfa dan sin alfa, di mana alfanya ada di kuadran keempat. Nah, cos di kuadran keempat nilainya bagaimana? Positif ya. Nah, cos itu samping dibagi miring, di mana sampingnya yaitu 3, miringnya 5, berarti 3/5. Nah, kemudian nilai sin di kuadran keempat negatif. Negatif berapa? Sin itu depan dibagi miring, berarti negatif 4/5. Seperti itu. Kemudian yang kita cari yaitu cos setengah alfa dan sin setengah alfa. Jadi kita butuh sudut pertengahannya ya. Kita cari di sini setengah alfa. Nah, di sini kan kita kalikan dengan setengah. Jadi di ruas kiri dan ruas kanan pun sama, harus dikalikan dengan setengah. 3pi/2 dikali setengah yaitu 3pi/4. Di ruas kanan 2pi dikali setengah yaitu pi. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa sudut pi/2 ini dia berada di kuadran kedua. Oke, langsung saja kita ke yang A. Yang A mencari nilai cos setengah alfa. Ya. Rumus kosinus sudut pertengahan bagaimana? Masih ingat? Seperti ini rumusnya ya. Kemudian kita lihat sudut pertengahan alfa atau setengah alfanya ini ada di kuadran kedua. Ya. Jadi nilai cos di kuadran kedua itu bagaimana? Positif atau negatif? Negatif ya. Jadi kita gunakan yang negatif. Di sini sama dengan negatif akar. Langsung saja di sini 1 ditambah cos alfa. Cos alfanya 3/5. 1 ditambah 3/5 dibagi 2. Ya, sama dengan negatif akar. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Kita buat per 5, berarti di sini 5 ditambah 3 ya, dibagi dengan 2 sama dengan negatif akar berapa? 8/5 masih dibagi 2. Di sini tinggal dikalikan seperti ini. Nah, 8 dan 2 bisa kita coret, di sini tinggal 4 ya. Sehingga sama dengan negatif akar 4/5. Nah, negatif akar 4/5 ini sama dengan negatif
akar 4, yaitu 2 ya, dibagi dengan akar 5. Nah, di sini penyebutnya masih akar, jadi harus kita rasionalkan dengan dikali sekawannya. Seperti ini ya. Sehingga sama dengan negatif berapa? 2 akar 5 per 5. Nah, inilah nilai dari cos setengah alfanya. Oke, selanjutnya kita ke sin setengah alfa. Oke, rumus sin setengah alfa seperti ini ya. Langsung saja kita cari sin setengah alfanya itu berapa. Sama seperti tadi, kita tentukan dulu setengah alfa ini ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 2 ya. Kemudian nilai sin di kuadran kedua bagaimana? Positif ya. Jadi kita gunakan yang positif. Jadi di sini sama dengan akar 1 dikurangi cos alfa. Cos alfanya 3 per 5 ya. 1 dikurangi 3 per 5 dibagi 2, sehingga sama dengan akar. Kita samakan penyebutnya dulu ya, dibuat per 5. Berarti di sini 5 dikurangi 3 ya, dibagi 2 seperti ini. Sama dengan akar berapa? 5 dikurangi 3, 2 ya, per 5. Nah, kemudian dibagi 2 lagi. 2-nya bisa kita coret. Nah, sehingga sama dengan akar berapa? 1/5 ya. Akar 1/5 itu berapa? Akar 1 ya, per akar 5. Nah, langsung kita kalikan bentuk sekawannya, sehingga diperoleh akar 5 per 5. Oke, inilah nilai dari sin setengah alfanya. Oke, soal nomor 2, tentukan nilai trigonometri berikut. Tangan 15 derajat dikurangi tangan 75 derajat. Langsung saja kita jawab. Nah, di sini kita melibatkan tangan. Ya, masih ingat rumus tangan sudut pertengahan? Nah, seperti ini. Rumus untuk tangan sudut pertengahan. Ada 3 rumus yang perlu kalian ingat. Di sini akan saya kerjakan satu persatu dulu ya. Dari yang pertama itu tangan 15 derajat. Tangan 15 derajat itu kan sama dengan tangan 15 derajat itu merupakan setengahnya dari berapa? Setengahnya dari 30. Seperti ini ya. Jadi 30 ini adalah nilai X-nya. Sudut X ini. Ya, jadi di sini sama dengan, nah di sini akan saya gunakan rumus yang kedua. Ya. Sama dengan 1 dikurangi cos X, berarti cos 30 derajat dibagi sin X dibagi sin 30 derajat ya. Sama dengan 1 dikurangi cos 30 derajat, berarti 1 dikurangi setengah akar 3 dibagi sin 30 derajat, yaitu setengah. Nah, sama dengan ini kita buat perkalian, berarti kan dibalik ya. 2 seperti ini dikali 1 dikurangi setengah akar 3. Kita kalikan. 2 kali 1, 2. 2 kali negatif setengah akar 3, berarti negatif akar 3. Nah, sudah kita temukan nilai dari tangan 15 derajat. Selanjutnya kita cari nilai dari tangan 75 derajat. Ya, sama kita buat pertengahannya dulu. 75 derajat ini merupakan setengahnya dari berapa? Setengah dari 150 derajat ya. Jadi inilah nilai X-nya. X-nya yaitu 150 derajat. Langsung kita masuk ke rumus. Bebas mau menggunakan yang mana, tapi akan saya gunakan rumus yang kedua ya. Jadi 1 dikurangi cos X, berarti cos X-nya 150 derajat dibagi sin X, di sin 150 derajat ya. Sama dengan 1 dikurangi cos 150 derajat. Berapa? Kalau lupa, coba kita ingat kembali. Ya, untuk cos 150 derajat, dia kan ada di kuadran 2 ya. Jadi cos 180 derajat dikurangi berapa agar menjadi 150?
yaitu dikurangi 30 ya. Cos di kuadran kedua negatif. Cos ambil sudutnya 30 derajat sama dengan negatif cos 30 yaitu setengah akar 3 ya. Langsung kemudian kita hitung sin 150 juga. Sin 150 yaitu sama dengan sin, sama ya, ada di kuadran 2, 180 dikurangi 30. Nah, kuadran kedua nilai sinnya itu positif. Jadi sin 30 derajat ya, sama dengan setengah. Oke, kita masukkan di sini cos 150 derajat yaitu negatif setengah akar 3. Negatif setengah akar 3 dibagi sin 150. Nah, setengah. Sama dengan 1. Nah, negatif dengan negatif jadi positif ya. 1 ditambah setengah akar 3 dibagi setengah. Sama, kita buat menjadi perkalian, jadi dibalik 2/1 ya, atau 2 kali 1 ditambah setengah akar 3 sama dengan kita kalikan 2 kali 1 2, 2 kali setengah akar 3 ditambah akar 3. Nah, sudah kita peroleh nilai tangen 75 derajatnya. Baru kita masuk ke yang diminta ya. Yang diminta yaitu tangen 15 derajat dikurangi tangen 75 derajat sama dengan tangen 15 derajat yaitu 2 dikurangi akar 3 dikurangi tangen 75 derajat 2 ditambah akar 3 ya, sehingga sama dengan kita hilangkan dulu kurungnya menjadi 2 dikurangi akar 3 dikurangi ya 2 dikurangi akar 3 sama dengan 2 dikurangi 2 habis ya 0. Kemudian negatif akar 3 dikurangi akar 3 negatif 2 akar 3. Nah, inilah hasil akhirnya. Oke, sekian untuk contoh soal beserta pembahasannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.